lagi dengan di kemarin Mongol ngomongin di Insta Story bahwa she's gone and they're coming. Jadi ini menyangkut tentang pergerakan komunitas maupun sebuah institusi kegelapan yang ada di dunia. Jadi ada yang nanya apakah dikaitkan dengan Ratu Elizabeth. Ya semuanya bisa aja teman-teman. Tetapi dalam hal ini Kak Mongol tidak akan membahas tentang beliau. Karena memang kan hanya sistemnya adalah kita ngebahas ke arah tentang sebuah komunitas atau institusi yang mulai akan bergerak dengan sangat masif. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik, selama ini pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat tertahan, tidak leluasa karena masih ada orang yang menahan untuk jangan sampai dia bergerak. Karena dari sisi banyak hal, pergerakan ini adalah pergerakan yang sangat lumayan besar dengan diisi oleh anggota yang sangat besar baik sebagai membership maupun sebagai simpatisan. Tetapi apakah kita harus menjadi mumet? Jadi kalau orang tanya Kak Mongol lihatnya dari mana? Ini teman-teman, Kak Mongol kemarin ngecek ada kurang lebih semingguan ini melihat. Terus kemarin Kak Mongol ngeliatin di 3 lokasi yang sama bahwa ternyata total dari shield sesuatu yang menahan itu terbuka. Nah, kalau dari sisi kita Kak Mongol sebagai agama Kristen itu, orang suka nanya, apa sih Kak Mongol yang kebuka? Jadi selama ini teman-teman harus ingat baik-baik, ada hal-hal yang membuat 4 sisi utama dari mata angin itu tertutup, utara, timur, selatan, dan barat. Jadi mereka menahan, masih ada shield, masih ada semacam kayak shield tuh pelindung yang membuat itu nggak bisa bergerak sempurna. Pergerakan mereka hanya di 2 sisi, ada yang dan itu sangat susah banget untuk 2 sisi ini bergerak karena tidak bisa connecting antara 4 sisi yang lain. Jadi teman-teman semuanya harus ingat baik-baik bahwa 4 malaikat penjuru ini adalah 4 orang, 4 sosok besar yang luar biasa besar yang menahan ini untuk tidak terbuka. Dan dalam dunia satanik juga melakukan hal yang sama. 4 sisi ini adalah 4 sisi yang menahan itu tidak terbuka. Shield itu semacam kayak cap, maksudnya kayak untuk bisa ngebukain itu harus ada sesuatu. Dan kan orang kan suka nanya, Kak Mongol emang ada? Nah ini Kak Mongol mau runutin dari sisi agama Kak Mongol dulu ya teman-teman. Di Alkitab, tunggu, Kak Mongol mau ituin dulu. Di sisi Alkitab itu emang ada Kak Mongol sisi satanik atau apapun yang berhubungan dengan malaikat penjuru. Ini Kak Mongol buka dulu di Alkitab dulu. Ini dari sisi agama Kristen ya, buat teman-teman yang beragama lain. Mana ini kitabnya? Di Alkitab ada di Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Jadi ada 4 malaikat penjuru yang ditahan untuk menahan itu. Jadi kalau bicara malaikat penjuru utama, itu kan berarti otomatis ada 4 ini. Utara, timur, selatan, dan barat. Utara, timur, selatan, dan barat. Nah, di sisi 4 ini, selama ini yang kebuka adalah sisi selatan dan sisi utara. Sisi timur belum terbuka. Sisi barat belum terbuka. Karena di antara 4 penjuru mata angin ini ada titik leader di tengah. Ini titik Lord of All. Jadi selama ini yang terbuka adalah utara dan selatan dengan ciri-ciri
ke kecelakaan dan banyak hal yang berhubungan dengan sisi dua ini, utara dengan selatan. Karena di utara kan ada Asmodai sebagai destroyer, sebagai seorang penghancur. Sisi selatan ada Dragonic, ada Leviathan, ini ada Asmo, sini ada Levi. Nah, dua sisi ini sisi destroy, ini sisi Dragonic. Jadi teman-teman semuanya, dua mark yang ada, dua shield di antara timur dan barat belum terbuka, tetapi 2 apa 3 hari yang lalu dua sisi ini terbuka. Otomatis kalau sisi timur dan barat terbuka, nah otomatis akan muncul penyakit yang berhubungan dengan nafsu. Baru kalau sisi barat adalah karakter yang keras kepala dan pemberontakan. Nah, dua hal ini akan terjadi di hari-hari ke depan. Karena banyak hal yang kita tidak pernah sadari, yang kita tidak pernah pikirkan akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi apakah kita harus menjadi orang yang apatis atau menjadi orang yang menjadi orang yang ketakutan menghadapi hidup? Enggak juga, teman-teman. Kulit kepala wanita berhijab Sama katanya utama. Baru ada ini. Ini kan udah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kan baru masuk the 9 Lord. Baru kan nanti ada ini, ada persilangan ini, ada persilangan ini. Ini kan jadinya 18. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kan jadi kita harus ingat baik-baik, persilangan apapun dalam dunia satanik atau connecting apapun di antara 8 maupun 16 tidak harus membuat kita menjadi orang-orang yang ketakutan ngadepin hidup. Enggak boleh. Karena boleh aja memang, boleh aja seal kebuka. Tapi kita harus ingat, tetap Tuhan yang dahsyat. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang Bang Mongol, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Saya percaya apa yang dikatakan Bang Mongol, Bapak Ibu, karena dia terjun ke lapangan atau berpengalaman, Bapak Ibu. Jadi Bang Mongol minggu yang lalu dia membahas tentang Wahyu 7, Bapak Ibu, tentang dia bisa melihat ada yang terbuka, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini saya sudah bahas, Bapak Ibu, bahwa tahun ini adalah tahun kesukaran, Bapak Ibu ya. Jadi iblis kesempatan dan kesempitan, Bapak Ibu ya. Jadi iblis melapor kepada Allah yang hidup supaya dia datang kepada manusia. Jadi ada 2 roh dikasih iblis, diturunkan iblis supaya manusia terperangkap, Bapak Ibu ya. Ini saya sudah bahas, Bapak Ibu. Yang pertama itu saya sudah katakan, Bapak Ibu, adalah nafsu, perjinahan ya. Dan yang kedua adalah roh ketakutan, Bapak Ibu ya. Roh ketakutan dan pemberontakan tentang kebenaran, Bapak Ibu ya. Ini yang dikirim iblis, Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang takut divaksin ya kan. Roh ketakutan ada, takutnya nanti vaksin ada dari setan ya kan. Jadi Bang mau membahas ini, Bapak Ibu.
Akhirnya saya, wah, Bang Mongol, apa yang saya sampaikan Bang Mongol bisa lihat gitu loh yang saya sampaikan ya. Nanti saya akan kirim videonya, nanti saya masukkan ke sini. Saya izin dulu ya Bang Mongol ya. Saya masukkan video abang di sini supaya mereka percaya bahwa apa yang saya sampaikan, bahwa saya yang sampaikan adalah firman Tuhan Bapak Ibu, benar-benar firman Tuhan yang hidup, supaya saudara tidak terperangkap oleh roh-roh jahat. Karena lawan kita adalah roh-roh jahat Bapak Ibu, bukan sesama kita. Amin. Jadi kita baca dulu Bapak Ibu Wahyu 7 ayat 1. Saya akan bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Kalau kita baca perjanjian lama Bapak Ibu ya, sama Bapak Ibu ya, perjanjian lama saya akan baca. Yeremia 49 ayat 36. Aku akan mendatangkan atas Selam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin, sehingga tidak ada bangsa-bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang bersarkan dari Elam. Kita baca lagi Bapak Ibu, Daniel 7 ayat 2. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit menguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain ya. Jadi perjanjian baru Bapak Ibu, kitab Wahyu dengan kitab Daniel berkesinambungan ya Bapak Ibu. Jadi saudara jangan saudara pikir bahwa perjanjian lama itu sudah semua tergenapi ya. Masih Bapak Ibu ya. Jadi ini semuanya adalah Bapak Ibu perumpamaan Bapak Ibu ya. Perumpamaan, tidak terus terang Tuhan berbicara, sehingga banyak para pendeta atau dosen tidak paham ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada videonya, nanti Bang Bungo sudah bahas itu Bapak Ibu, apa 4 angin, arah angin itu Bapak Ibu. Kita baca lagi Bapak Ibu ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa materi Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Itu tadi Bapak Ibu. Iblis ini Bapak Ibu. Jadi saudara, jangan kalah kita dengan iblis. Kenapa saya bilang katakan jangan saudara kalah dari iblis. Iblis saja didengar Tuhan Bapak Ibu, apalagi saudara dan saya. Kita lebih mulia dari setan Bapak Ibu. Jadi saudara jangan sampai tutup doanya, atau tidak berdoa, atau notok with God kan. Saudara jangan sampai close hati saudara ke Tuhan. Saudara jangan sampai putus asa, doa saya kan nggak terjawab, apa sih yang saya minta Tuhan lalai deh, nggak pernah salah dus gitu ya kan. Saudara jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Karena Tuhan akan menilai hati
ketabahan, kesabaran saudara, sampai di mana saudara bisa sesabarnya menerima jawaban dari Tuhan. Ya. Iblis saja Tuhan dengar. Kenapa saya bilang iblis saja Tuhan dengar? Ya, kita baca, kalau kita baca Ayub 1 Ayub 1 kita baca Ayub 1 Bapak Ibu ayat 6 ya. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah dengan itu. Tetapi iblis ini ngomong nih, tapi ulurkanlah tanganmu dan jamlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi iblis ngomong nih, jadi Tuhan ngomong, Tuhan jawab dong Bapak Ibu. Tuhan jawab, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi persetujuan Tuhan dulu Bapak Ibu, baru iblis berhak Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya iblis tidak berhak merusak saudara, menghancurkan saudara, membuat saudara sakit. Iblis tidak berhak kalau tidak seizin dari Allah yang hidup. Jadi harus ada dulu izinnya Bapak Ibu ya, surat izinnya. Jadi iblis tidak Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi jangan mau bersekutu dengan mereka, karena dia bukan Tuhan. Dia harus izin dulu dari atas. Kalau ada persetujuan baru dia bisa berkuasa Bapak Ibu ya. Ya kan, ambil alih ya kan. Jadi iblis datang nih, tapi Tuhan ngomong nih, Tuhan berbicara, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi karena tahun ini adalah tahun dimana masa kesukaran ya, karena ada beberapa negara pun sudah down ya kan, ke bawah ya. Puji Tuhan, kita berdoa kepada negara kita ini supaya perekonomian dilancarkan Bapak Ibu, dijaga supaya kita bisa aman-aman Bapak Ibu, amin. Jadi iblis berkesempatan nih dalam kesempitan datang kepada Allah Bapak Ibu ya, seperti kisah Ayub tadi ya, supaya ini nih, supaya manusia yang ada di bumi ini supaya terperangkap Bapak Ibu. Dikirimnya ada 2 roh Bapak Ibu. Roh yang pertama itu adalah roh nafsu di perjinahan, jadi yang berumah tangga. Jagalah rumah tangga saudara, jangan sampai hancur Bapak Ibu, karena tidak hanya di bumi saja saudara berumah tangga, tetapi sampai nanti di surga pun saudara memiliki rumah tangga, amin. Pandai-pandailah berumah tangga ya, takutlah akan Tuhan, rajin-rajinlah berdoa ya kan, baca firman Tuhan supaya ada kekuatan Bapak Ibu untuk bisa melawan roh-roh jahat Bapak Ibu. Jadi roh ketakutan ya, roh ketakutan ini pun semakin merajalela Bapak Ibu ya, takut divaksin ya kan, sedikit-sedikit takut diapain ya kan. Karena keuangan ini udah semakin susah Bapak Ibu ya. Kita sudah melihat beberapa
orang tua membunuh anaknya, ya kan, dibunuh anaknya sekalian dia karena udah nggak sanggup lagi hidup bapak ibu, ya, keuangan sudah merosot, ya kan. Jadi saudara jangan sampai terperangkap ini bapak ibu, roh pemberontakan, ya kan. Kalau kita baca sampai ayat ketiga bapak ibu, Wahyu 7 ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dai mereka. Ya di sini bapak ibu, Tuhan tidak sampai merusakkan bumi bapak ibu, ya, saat tidak merusak bumi atau laut dan pohon sebelum waktunya, sebelum memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dai mereka. Maksudnya di sini bapak ibu akan ada rapture bapak ibu, bukan bilangan 66 di sini, ya kan. Ya, maksudnya ini bapak ibu di dai ini, maksudnya pikiran kita adalah Yesus Kristus bapak ibu, kepercayaan kita bapak ibu lengket di sini bapak ibu, sehingga kita jadi pemenang bapak ibu. Jadi selagi masih ada orang percaya, orang yang beriman, orang yang dimateraikan Allah, saudara nggak usah takut apa yang kami makan, ya kan, apakah kami bisa hidup, ya kan. Saudara jangan takut, karena Tuhan berfirman nih ayat 3, Tuhan akan menjaga bumi ini karena ada orang yang percaya, ya. Saudara jangan menganggap Tuhan itu seperti di Ibu P, ya. Saya nggak suka, ya, pemberitaan Ibu P, ya. Ibaratkan dia mempromosikan Tuhan itu kasar kali, ya, jahat, ya, membalas kejahatannya. Enggak boleh. Tuhan tidak sama ratakan semua orang bapak ibu, karena masih ada orang yang percaya di sini bapak ibu, masih hidup bapak ibu, jadi masih aman-aman bapak ibu, ya. Tuhan tidak merusakkan lautan, bumi, pohon-pohonan supaya apa? Supaya ada bisa dimakan bapak ibu, ya kan. Tuhan pasti memelihara bapak ibu, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kenapa saya sering khotbahkan tentang setan, tentang roh-roh jahat, supaya saudara tidak terperangkap, karena inilah permainannya si setan bapak ibu, inilah nabi-nabi palsu bapak ibu, ya. Ada beberapa channel yang mengklaim dirinya punya jabatan, ya kan, seperti Bu P, kan. Coba saudara searching Bang Mongol tadi bapak ibu, dia nggak pernah mengklaim dirinya punya jabatan dikasih Tuhan, ya. Tetapi Bu P mengklaim dirinya bapak ibu memiliki jabatan. Tuhan samakan kita semuanya bapak ibu, sama ratakan, nggak ada anak A B C D E, nggak, semuanya sama bapak ibu, semua sama jabatannya kalau saudara memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena yang melawan roh jahat itu bapak ibu bukan diri kita bapak ibu, ya. Saudara jangan salah ini, ya, salah tangkap gitu loh maksudnya, ya. Jangan salah berpikir bahwa melawan roh jahat itu ya kita sendiri, bukan, ya. Kita hanya berdoa bapak ibu, mengimani. Yang berperang itu adalah Tuhan itu bapak ibu, Tuhan yang cover kita. Jadi bukan saudara berjurus-jurus seperti ini, ya, ya, seperti Bu P katanya dia kelelahan karena berperang di alam roh, ya. Saya bangga, ya, punya Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga banget memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak pernah berperang melawan setan.
Saya santai aja Bapak Ibu. Yang melawan itu adalah semuanya saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Karena dialah Allah yang dasar, dia yang berperang buat kita. Firman Tuhan jelas Bapak Ibu. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudaranya tinggal duduk manis, tinggal menonton Bapak Ibu ya kan, tinggal merasakan mujizatnya Bapak Ibu. Wah, the best ya kan. Sehingga saudara bisa bersaksi, wah, saya mengalami seperti ini tapi saya tidak. Kenapa? Karena itu tadi Tuhan yang bekerja. Bukan kalau di luar Yesus Bapak Ibu. Kalau di luar Yesus seperti tim anomali, seperti ya canda yang lain. Kalau mereka melawan roh jahat Bapak Ibu, mereka pakai diri sendiri, roh mereka sendiri, sehingga mereka kecapean, kelelahan, dan mereka pun pakai jurus Bapak Ibu. Berarti ya kan, mereka pakai jurus. Kalau orang di dalam Yesus Kristus nggak perlu pakai jurus Bapak Ibu, tinggal tenang saja, relax. Kalau saudara menonton Bang Mongol Bapak Ibu di entertainment ya kan, mereka kan sering buat penelusuran rumah angker. Saudara nilai lah, Bang Mongol santai banget, nggak ada pakai trik ya. Tapi kan saya lihat komen-komennya masih ada yang komen bahwa Bang Mongol itu nggak mungkin lah dia bertobat ya, gitu kan. Ya, saya katakan sekali lagi Bang Mongol sudah bertobat lagi. Jika detik ini Bang Mongol mati, saya percaya 100% dia masuk surga Bapak Ibu ya. Dan kami bisa bertemu nanti di surga Bapak Ibu, amin. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa sapa teman kita Bapak Ibu, sapa satu tubuh roh Kristus Bapak Ibu ya. Pasti kita tahu ya. Karena tidak neko-neko Bapak Ibu ya. Jadi saya mengatakan ini supaya saudara yang menonton channel saya ini banyaklah belajar firman Tuhan, timbalah ilmu. Kan kalau di sekolah timbalah ilmu supaya saudara setinggi-tingginya, supaya saudara sukses ya kan. Jadi ini timbalah ilmu Alkitab suci Kristen, karena inilah kebenaran Bapak Ibu. Inti-intinya saja saudara dapat, yang membuat saudara tidak akan goyah apapun ajaran yang datang, atau apapun pergumulan saudara, atau apapun masalah saudara tidak akan bisa meninggalkan Yesus, karena saudara sudah dapat intinya Bapak Ibu. Dan kalau saudara tidak dapat, ya apapun yang terjadi saudara bisa ya, iman saudara jangan sampai tumbuh di batu-batu, di jalanan, di padang pasir, padang rumput yang berduri ya kan. Saudara jangan sampai iman saudara tumbuh di sana, tapi biarlah tumbuh di tanah yang subur, supaya apapun yang datang saudara tidak akan tergoyahkan. Amin. Karena sampai tahun depan pun Bapak Ibu masih dalam kesukaran Bapak Ibu, karena belum seimbang perekonomian Bapak Ibu ya, karena sempat berhenti ya. Jadi untuk menyimbangi ini, untuk menjadi normal kembali Bapak Ibu, butuh proses. Jadi tahun ini dan tahun depan inilah prosesnya Bapak Ibu. Jadi maklumlah kalau semuanya naik Bapak Ibu ya. Irit-iritlah saudara, jangan ya berpoya-poya ya. Jangan saudara habiskan uang saudara ya kan. Jangan saudara happy pergi ke luar negeri karena ada uang. Sisakan Bapak Ibu supaya saudara bisa menolong orang-orang yang miskin Bapak Ibu, orang-orang yang lain, karena tahun depan kita tidak tahu bagaimana ya. Tetapi sekalipun itu terjadi Bapak Ibu, ingatlah
Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara kalau saudara percaya kepadanya. Amin. Tuhan tetap tinggal bersama saudara. Tuhan akan menjaga saudara, mengcover saudara, memegang saudara dimanapun berada. Saudara nggak usah takut. Sekalipun iblis mengirimkan 2 roh, ya saudara nggak usah takut, tetapi perangilah, ya kan. Rajin-rajinlah baca Efesus Bapak Ibu, karena di sana adalah cara-cara atau bagaimana caranya untuk menghadapi roh jahat, ya. 2 peperangan ada di sana, ya. 2 peperangan rohani, ya. Rajin-rajinlah membaca itu Bapak Ibu, ya. Kalau mau lor kepala, ya kan. Supaya saudara ingat, ya kan. Jadi sampai di sini pembicaraan saya Bapak Ibu, supaya biarlah Tuhan memberikan kuasanya kepada saudara, memberikan petunjuk kepada saudara, supaya saudara bisa mengerti akan rencana Tuhan. Bahwa rencana Tuhan selalu indah Bapak Ibu. Dia tidak akan membiarkan saudara terperangkap Bapak Ibu. Tidak akan membiarkan saudara terjatuh tergeletak, ya kan. Dia Allah yang baik Bapak Ibu. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.